Shalom dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga mulia. Di malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Ucapan syukur kami atas penyertaan-Mu dalam hidup kami di satu hari ini. Bersabdalah ya Bapa, namun di atas itu semua ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024 Selasa 3 Desember 2024 dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 dimulai dari ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-31 dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Iman sumber keberanian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang lazim di dalam kehidupan setiap orang percaya mencari kebahagiaan dan kenyamanan di dalam hidupnya. Tentu ketika kita ditanyakan apakah engkau ingin hidup bahagia, pasti kita menjawab ya. Tidak ada setiap manusia ketika ditanyakan apakah engkau ingin hidup bahagia, jawabannya tidak. Sebagai orang percaya, tentunya kita mengharapkan akan kebahagiaan. Berbicara tentang kebahagiaan dan kenyamanan hidup, pandangan orang selalu tertuju kepada uang, tertuju kepada harta atau materi, cuan, sebagai kebutuhan terpenuhi, fasilitas tersedia, kedudukan, atau memiliki status sosial yang tinggi, dan begitu banyak lagi. Apa yang menjadi dasar orang untuk hidup bahagia? Musa memiliki alasan untuk menjadi orang yang berbahagia. Dia merasa nyaman karena apa yang ia butuhkan telah tersedia, terlengkapi dengan limpahnya. Sebab ia berstatus sebagai anak putri Firaun. Dia tinggal di istana yang begitu megah. Dia bisa menikmati segala kemewahan, kemegahan dan kenikmatan materi, pendidikan yang tinggi, dihormati oleh banyak orang. Namun Alkitab menyatakan bahwa karena imannya Musa telah menentukan pilihan hidup. Karena imannya Musa telah menentukan pilihan hidup. Apakah pilihan hidup Musa hidup bahagia sebagai anak dari putri Firaun? Jawabannya tidak. Musa menolak disebut sebagai anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita bersama umat Tuhan dan meninggalkan Israel, meninggalkan Mesir. Ini menunjukkan bahwa Musa sama sekali tidak tergiur dengan kenikmatan dunia, tetapi ia lebih memilih mengabdikan dirinya hanya kepada Tuhan dan mengabdikan dirinya untuk melayani umat pilihan Tuhan, bangsa Israel. Iman benar-benar telah mengubah cara pandang Musa. Mereka percaya bahwa Allah akan memelihara umatnya sekalipun harus mengalami penderitaan bersama dengan umat Israel di padang gurun. Dan Musa rela untuk menjalaninya. Karena apa? Karena Musa telah membuat pilihan hidup yang benar di dalam Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Iman sebagai sumber keberanian bagi orang percaya yang melakukan kehendak Allah. Bukan karena mengandalkan kekuatan sendiri atau hebatnya dia atau orang lain, tetapi hanya mengandalkan cinta kasih Allah sebagai iman, sumber kekuatan. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman sumber keberanian
Marilah sebagai orang percaya kita menyatakan iman percaya kita sekalipun banyaknya tantangan, hambatan, dan godaan yang sangat begitu besar. Percayalah kuasanya memampukan kita untuk melewati badai kehidupan. Tuhan turut bekerja ketika kita mengandalkan iman kepada Dia. Salam Advent. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam hari ini. Engkau mengingatkan kami dengan memiliki iman percaya yang teguh kepada Engkau. Kami memampukan untuk memilih mana yang baik di dalam kehidupan kami. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak godaan yang menggiurkan kami, tetapi ketika kami memiliki iman percaya yang kokoh, apapun permasalahan kami yakin dan percaya Tuhan selalu beserta kami. Banyak pergumulan yang kami hadapi ya Bapa. Ajari kami untuk selalu berpengharapan yang teguh di dalam Engkau, memiliki iman yang teguh di dalam Engkau, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal sampai kedatangan-Mu untuk kedua kalinya. Ampuni dosa kami, berkati kami dalam istirahat kami di malam ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.